sahabat Eljon, bersama dengan saya Cecilia Rosalinda di Indonesia Investment Forum Special Mall Edition, bersama juga tentu saja dengan Eljon TV. Dan saya tidak sendirian di sini. Hari ini saya sudah bersama dengan pakar properti Indonesia, Ruby Herman. Hai Ruby. Halo Sisi, halo sahabat Eljon, apa kabar? Selamat datang di Indonesia Investment Forum nih. Oke, Sisil. Yes. Kita mau bahas apa nih hari ini? Mall mana nih? Nah, hari ini kita mau ngajak sahabat Eljon jalan-jalan ke kota Palembang yang berada di Provinsi Sumatera Selatan. Yeay. Itu galau ini. Makan pempek dulu nih. Nah, kita sudah menghadirkan narasumber kita yang sangat istimewa hari ini, yaitu Bapak Agus Ekawani. Beliau adalah General Manager dari OP Mall Palembang. Halo Pak Agus, apa kabar Palembang? Apa kabar juga Bu Sisil, Pak Ruby, kabar baik, kami di Palembang, semua sehat walafiat. Gimana juga kabar Bu Sisil, Pak Ruby, dan sahabat Eljon semuanya? Thank God ya, semua dalam keadaan sehat ya. Mantap. Dan ini Amin. kesehatan adalah sangat berharga nih untuk zaman di kondisi seperti sekarang ini ya, di pandemi COVID-19. Iya. Yes. Harus tetap semangat ya. Seperti Ruby nih, wah jadwal padat merayap tapi tetap eksis, luar biasa. Oke. Gimana Pak Agus kabarnya OP Mall Palembang nih? Nah mungkin sahabat Eljon belum ada yang belum familiar ya dengan keberadaan dari OP Mall di Palembang. Nah ini kita menghadirkan GM-nya langsung nih. Pak Agus bisa ceritakan ke sahabat Eljon apa saja yang sudah terjadi di OP Mall Palembang? Coba kita pengen tahu ceritanya nih dari Pak Agus. Oke, terima kasih kepada Bu Ocha dan Pak Ruby yang telah memberi kesempatan kepada kami. OP Mall adalah salah satu dari grup SK di Palembang. OP Mall adalah salah satu mall yang ada di Sumsel, di tepatnya itu di Jakabaring, Banyuasin, Palembang ya. Nah, OP Mall ini dengan konsep sebenarnya apa yang dikatakan Bocah itu benar. Kita ini sebenarnya mixed use development ya, karena mall kami lengkap sekali dalam satu, ya dalam kawasan terpadu lah ya. Okay. Mall kita berdiri tahun 2014 ya, 2014. Di samping ada shopping center, ada juga hotel bintang 5, bintang 3, ada rumah sakit Hermina. Ada juga Waterboom, mini zoo, dan juga convention center. Berikut perumahan skala menengah atas juga kita ada ribuan perumahan, dan juga unit-unit ruko, ada 150 unit ruko. Ya, kondisinya sekarang mall kami lagi sangat grow ya, lagi berkembang Bu. Begitu. Wah, luar biasa. Di OP Mall-nya sendiri berapa besar nih size-nya Pak Agus? Oke, mall kami lebih kurang 35.000 meter persegi Bu, atau 3,5 hektar ya. Iya, untuk mall-nya ya. Cuma kalau kawasan ini, yang kita kembangkan ini lebih kurang rumah sakit, hotel, mini zoo, ada lebih kurang berikut perumahannya itu 220 hektar. Gitu. Wow, besar sekali ya. Iya, gitu loh. Luar biasa. Mall kami Pak Agus yang di OP Mall ini, yang sudah bergabung, tenan-tenannya siapa? Mall kami cukup bagus ya, untuk tenan-tenannya biasalah. Anchor tenannya ada Matahari, ada Transmart Carrefour, ada S Hardware, ada Biskup SS1, dan beberapa brand-brand F&B lainnya ya yang terkenal gitu ya. Itu ya anchor tenant-nya. Cuma yang jelas mall kami satu-satunya yang memiliki ice skating loh. Di Pulau Sumatera kami yang punya ice skating. Inilah yang membuat diferensiasi OP Mall dengan mall-mall yang lain tentunya Bu. Jadi suka tidak suka orang yang mau main ice skating, the real ice itu hanya di OP Mall yang ada gitu loh Bu. Itulah salah satu yang membedakan kami
kami dengan mall-mall yang lain hanya punya skating. Gitu. Oke, playland juga banyak ya Pak Agus ya, playland di OP Mall ya? Ya, salah satu itu kelebihan kami playlandnya itu sangat membedakan sekali. Kami ada semacam Kizania lah ya. Kizania KW1 lah kalau kita bilang, namanya Hubo City. Ini luar biasa bagus gitu loh. Iya. Dan memang segmen marketnya kalau dilihat itu menarik sekali Bu. Ya, tenancy mix-nya kan tadi udah mengarahnya semuanya segmen ke ya Pak Agus ya. Ya, kita segmennya family tetap Bu, family segmen kami, dan memang kita menyasar di level-level menengah ya, menengah. Tapi juga bisa masuk ke low end juga masuk, tapi high end juga bisa masuk karena ya tenant kami juga tenant mixnya juga cukup bagus gitu ya, untuk nasionalnya juga banyak gitu loh Bu. Oke. Sekarang occupancy berapa persen Pak Agus untuk mallnya? Di saat pandemi ini Bu, jujur memang ada penurunan, mungkin sama lah ya, di semua mall se-Indonesia mengalami penurunan. Kami sekarang drop lagi Bu, 90% ya, tadi kita udah 95%. Oh, oke. Ya, tadi kita udah 95%, sekarang drop lebih kurang 90% gitu loh Bu. Ada beberapa yang tutup gitu loh Bu. Walaupun kita berupaya sekuat tenaga mempertahankan mereka supaya survive dengan berbagai kebijakan. Namun nampaknya nggak kuat juga, ya sudah kita mau dibilang apa lagi gitu loh Bu. Iya. Ini memang kontribusinya. Ya saya kira untuk saat ini ya kita ucap syukur lah. Iya, gitu loh. Iya. Nah dari mix use-nya sendiri dari Ruby ada yang mau dikomentari nggak nih Ruby? Ya, kalau menurut saya ini merupakan tempat yang tepat ya, entertainment, lifestyle ya kan, karena biasa manusia dalam kehidupan butuh refreshing, butuh relax, memperbaiki imun tubuh juga. Dan saya rasa ini jadi tempat yang tepat ini untuk mungkin acara keluarga ya, mungkin dengan mengikuti protokol kesehatan. Apalagi kalau tadi bicara soal kawasan kan, wah ini kan udah mantap ya, di sekelilingi perumahan ya, udah bertumbuh dan banyak yang huni. Jadi pas deh mall OP ini. OP Mall Palembang gitu ya. Yes, OP Mall Palembang. Nah, Pak Agus, untuk protokol kesehatan tadi seperti Ruby Herman sampaikan, di OP Mall Palembang sudah menerapkan apa aja nih Pak Agus supaya customer maupun pengelola mall dan karyawan-karyawan toko tetap dalam kondisi yang sehat walafiat. Gimana caranya nih Pak Agus? Oke, ya kami tentunya ya sesuai dengan kebijakan pemerintah ya, aturan yang ada, kami sudah pasti tentu menjalankan protokol ini Bu. Mulai dari depan lobi utama kami sudah membuat sistem gitu kan, mulai dari jalur ya, mulai dari perlengkapan peralatan, mulai dari termogan kita sudah siap, wastafel kita siap, hand sanitizer juga kita siapkan, petugas yang profesional kita siapkan, dan yang pasti pengunjung yang masuk itu dipastikan harus memilih apakah mau wastafel, cuci tangan, apakah dia sanitizer. Karena kan kadang-kadang ada yang nggak cocok dengan alkohol atau dengan sabun. Nah setelah itu baru kita termogan Bu. Termogan dan pastinya sebelum masuk ke jalur, akses mau masuk ke mall harus pakai masker. Kami cukup ketat Bu, kalau pengunjung tidak pakai masker kami tidak izinkan masuk. Oh gitu. Pastinya. Satu itu, kedua, terus kedua, semua perlengkapan mall sekarang ini sudah semuanya canggih Bu. Kita tanpa sentuh sekarang Bu. Mulai dari parkir, ya benar. Jadi sekarang kami mulai dari portal gerbang parkir sudah sekarang ini tanpa sentuh Bu. Ya. Satu itu, kedua, ya lift, ya aman. Lift juga sama Bu. Lift juga sama. Sekarang kami tanpa sentuh gitu loh. Screen aja, semua bisa akses, bisa terbuka gitu loh. Untuk memastikan bahwasanya pengunjung itu tidak tersentuh
virus-virus yang bisa menular melalui droplet. Selanjutnya kami memastikan bahwasanya mall kami selalu disinfektan, Bu. Tiap pagi kami disinfektan, termasuk handle, railing, semua kita disinfektan tiap hari itu, Bu. Selalu memang, dan kami siapkan petugas khusus. Gunanya apa? Untuk memastikan kepada pengunjung bahwasanya OP Mall aman dan untuk pengunjung nyaman gitu, Bu. Wah, luar biasa. Jadi pengen penasaran nih ya, kita pengen tahu nih, apa sih, seperti apa nih looks daripada protokol kesehatan diterapkan oleh OP Mall kepada pengunjung dan juga karyawan-karyawan toko yang membuka usahanya di sana. So, sahabat Eljon, kita simak berikut video dari OP Mall di Kota Palembang. We'll be right back. Oke, sahabat Eljon, kembali lagi bersama dengan saya, Cecilia Rosalinda, di Indonesia Investment Forum Special Mall Edition yang didukung sepenuhnya oleh Eljon TV tentunya. Nah, saya hari ini sudah ditemani oleh Ruby Herman, pakar properti Indonesia, dan juga Pak Agus Ekawani, beliau adalah General Manager dari OP Mall di Kota Palembang. Nah, kita mau ngajak sahabat Eljon nih untuk mengetahui lebih lanjut seluk-beluk dan juga suka duka yang dihadapi oleh manajemen mall OP Mall dan juga bersama dengan retailersnya. Karena sebuah usaha tentu harus didukung oleh banyak pihak, bukan begitu ya Ruby ya? Benar sekali, butuh sinergi ya, saling kolaborasi tentunya. Nah, kita pengen dengar nih cerita dari Pak Agus. Pak Agus ini orangnya very humble ya, sahabat Eljon, dan juga dia itu sering banget sharing di komunitas-komunitas leasing maupun retail di Indonesia nih. Nah, hari ini beliau hadir bersama dengan kita, pengen menceritakan apa saja yang telah terjadi di era pandemi COVID-19 ini yang dihadapi oleh pengelola mall maupun oleh retailer, terutama di OP Mall Palembang nih. Gimana Pak Agus? Bisa cerita apa yang telah terjadi dan sedang dihadapi bersama nih? Oke, makasih Bu Ocha dan Pak Rupi. Ya, seperti diketahui bersama, memang kondisi pandemi ini membuat kita pusing tujuh keliling ya tentunya ya. Dan pandemi itu kan puncaknya kan di akhir Maret ya, akhir Maret. Nah, di situ udah kelihatan sekali bocah. Pengunjung makin hari semakin drop ya. Puncaknya itu di bulan April. Tingkat kunjungan cuma tersisa 10% kurang. Sangat-sangat menyedihkan gitu lah Bu. Namun ya tentunya kita pengelola dan para tenant nggak langsung tinggal diam. Kami melakukan upaya-upaya lah ya
dari sisi internal manajemen mall melakukan upaya-upaya. Mungkin juga pastinya tenant juga melakukan hal yang sama ya. Nah, kami dari pihak pengelola pertama-tama melakukan efisiensi besar-besaran, Bu, ya, melakukan perampingan atau efisiensi sebesar-besarnya, mulai dari jam operasional mall, waktu kerja, ya, ya seperti istilah teman-teman WFH gitu kan, penghematan air, penghematan listrik, ya. Dan juga melakukan renegosiasi dengan beberapa vendor, termasuk juga kami, terpaksa, Bu, gitu loh, dengan terpaksa gitu kan. Demikian juga dengan pihak perbankan, pihak PLN, ya, melakukan renegosiasi supaya kami juga mendapat keringanan juga, Bu, supaya kami cash flow kami tetap bisa bertahan beberapa bulan, karena dipastikan dan kami prediksi beberapa bulan ke depan tenant-tenant pasti banyak yang aging, Bu, banyak yang nunggak. Jadi kami dari awal sudah antisipasi itu, ya, Bu. Nah, akhirnya terjadi, Bu, bulan April mall semakin parah, Mei makin parah, enggak. Berkisaran 10% pengunjung, dan akhirnya kami melakukan pembatasan jam operasional, bahkan kami akhirnya tutup, Bu, di bulan April kami tutup full, ya, hanya supermarket, toko obat yang diizinkan oleh pemerintah, sampai pertengahan Mei kami tutup. Nah, akhirnya kami buka, Bu, di Mei itu buka ini sama juga, masih parah banget gitu kan. Tapi di satu sisi kami harus memenuhi komitmen kami kepada tenant dan para pengunjung. Maka kami buka di Mei. Nah, disinilah mulai kami melakukan beberapa kebijakan, Bu. Kepada tenant kami melakukan kebijakan memberikan diskon lah ya, safety charge sama rental kepada tenant. Dan hal ini cukup membantu tenant juga gitu loh, Bu. Dan alhamdulillah beberapa bulan berselang, semakin hari di bulan Juli ya, udah ada perkembangan, Ibu. Ada perkembangan, semakin hari mall kami semakin ramai. Ya mungkin itu tadi, Bu, Pak Ruby, sekarang ini orang udah jenuh mungkin ya, udah jenuh banget. Di Juli ini sudah bergerak naik dari 40 ke 50 ke 60%, pengunjung udah semakin bagus lah sekarang. Dan juga semakin udah semangat. Yes, mohon maaf mungkin putus. Oke, kembali lagi. Ya, jadi di bulan Juli, Agustus ini pengunjung sudah semakin baik nih, Pak Ruby. Ya, udah menginjak ke ya 40, 50, 60% sekarang ini. Dan kami optimis di bulan September ini akan bergerak naik terus, Pak Ruby. Saya kira semua pihak juga udah menyadari ya, kita juga tetap harus bergerak, bekerja ya. Kalau kita tinggal diam juga tidak bisa tentunya gitu loh. Nah, di samping itu juga Pak Ruby, Bu Ocha, yang menjadikan mall kami ini menarik, bahwasanya efek tol Lampung ini, Bu, ternyata. Jadi ini Pak Ruby, efek tol Lampung, ya, efek tol Lampung Palembang ini, ya. Jadi mengapa saya bilang menjadi efek dahsyat? Karena menjadikan akses lebih mudah, lebih cepat, dan pengunjung kami bertambah ya, dan kami sekarang memiliki captive market baru, Bu, ya. Karena apa? Dari kabupaten sekitar itu hanya 30 menit, Pak Ruby. Wow. Ke Opi Mall.
Nah, dulu sebelum ada tol ya mau ke kabupaten sekitar, Kabupaten Kayu Agung sama Kabupaten Ogan Ilir itu bisa 2,5 jam, Pak. Normal tuh, Pak. Kalau macet bisa 3 jam. Sekarang cuma 30 menit, Pak Ruby, bayangkan. Wow. Makanya sekarang ada istilah baru nih, Pak. Iya. Ya, sekarang ada istilah baru, bukan mudik sebutannya, bocah. Cuma ngopi, main gitu loh. Oh. Ya, yuk Iya. ngopi gitu loh. Ngopi ke Dulu kan, yuk ngopi gitu kan. Dulu kan kalau yuk ngopi. Jadi sekarang Kabupaten Kayu Agung itu punya mall baru istilahnya, Bu. Gitu loh. Rasanya punya mall baru gitu loh. Ya kalau 30 menit kan waktu yang simple gitu ya. Ya, dekat sekali, benar. Dekat sekali. Ya, jadi kita punya segmen baru sekarang Kabupaten Kayu Agung sama Kabupaten Ogan Ilir. Jadi kami sekarang punya captain market baru, Pak Ruby. Dulu kalau istilahnya gini bocah, kalau mau ke Palembang itu kan mudik sebutannya kan, yuk mudik gitu kan. Sekarang paradigmanya udah berubah Pak Ruby, bukan lagi mudik, yuk main. Gitu. Iya. Yuk skating. Iya, benar. Yuk skating. Yuk skating yuk. Dulu kan momok, Pak. Kalau dengar kata-kata mudik itu momok sekali kan, butuh perjuangan nih ya, perjuangan di perjalanan. Waktu. Iya, benar sekali bocah, perjuangan banget. Kalau sekarang mau ya. Cuma kita ngopi yuk. Sekarang itu kami itu mal kami gitu loh, semakin ramai banget. Dapat makin baru gitu loh. Nah, yang Palembang, yang warga Palembang sendiri justru masih belum berani nih, Bu. Baru 40% sekarang yang belum balik ke OP Mall. Mungkin ya kalau udah normal ujung-ujung mungkin lebih kasar lagi tentunya. Iya, benar. Gitu loh, Bu. Sementara roda ekonomi tetap harus berputar nih, terutama di kehidupan di dalam mallnya gitu ya. Iya, benar gitu loh, Bu. Iya. Iya. Gimana Ruby? Do you have something to ask? Ya ini ya pasti butuh ya kan ajakan mungkin dari Pak Agus sering mengajak warga Palembang untuk kembali ke mall gitu ya. Kembali berekreasi. Tapi benar, juga Pak. ada protokol kesehatannya tadi kembali dan juga setiap orang pasti butuh hiburan, butuh liburan ya. Karena banyak sekarang yang memanfaatkan seperti outdoor. Mungkin outdoornya Pak dibikin sesuatu yang unik gitu Pak. Mungkin ya. Ya, benar sekali Pak Ruby. Apa yang disampaikan Pak Ruby itu tepat sekali. Memang di saat-saat begini justru mall kami sangat luar biasa aktif Pak. Kami baru seminggu 2 minggu ini ada beberapa event bocah, event skincare expo 3 minggu lalu. Ini baru kemarin nih 1 minggu kita ada event festival tanaman hias, buah dan sayur. Ini wow, luar biasa Pak Ruby. Jadi kita menangkap peluang. Saat ini kan banyak ibu-ibu di rumah tidak ada aktivitas dan punya hobi baru bocah. Ini ibu-ibu, emak-emak ini sekarang punya hobi baru, melihara tanaman hias. Nah, ya jadi kami menangkap peluang itu, makanya kami adakan pameran di OP Mall. Wow, Bu, luar biasa, ramai minta ampun. Responnya positif sekali ya, Pak Agus. Ya. Nah, benar apa yang tadi dikatakan Pak Ruby. Kami ke depan akan kami terus lakukan lagi, mungkin di outdoor. Mungkin kalau di outdoor kan lebih cakep ya, kita bikin nuansa kebunnya ada. Jadi di podium paket kami nanti akan kita buat taman bunga bocah. Wow, itu Pak. Jadi kan orang tetap ke mall lagi, tapi tetap suasana outdoor. Oke, sebelum kita lanjutkan keseruan yang terjadi di OP Mall Palembang, sahabat Eljon, kita akan dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, we'll be right back. Halo Violik, agar Anda senantiasa nyaman berada di tempat kami mohon agar Anda dapat mengikuti informasi yang kami berikan berikut ini.
kami mengingatkan kembali agar Anda selalu menggunakan masker selama berada di dalam mal. Kami juga menyediakan wastafel atau tempat cuci tangan. Namun bagi Opiholic yang tidak mau mencuci tangan, alternatif lain menggunakan hand sanitizer. Kami menyediakan termogan kepada seluruh pengunjung Opimall. Bila suhu tubuh pengunjung di atas 37,5 Celcius, mohon maaf kami tidak mengizinkan Anda untuk memasuki area Opimall. Kami selalu menjaga kebersihan mal dengan cara menyemprotkan cairan disinfektan atau cairan antiseptik yang tidak berbahaya bagi kesehatan di seluruh kawasan Opimall. Kepada seluruh Opiholic yang sedang berkunjung di Opimall, wajib menggunakan masker, menjaga jarak, menjaga kebersihan dan mengikuti protokol kesehatan sesuai aturan pemerintah mengenai aturan COVID-19. Sahabat Eljon, kembali lagi bersama dengan saya Cecilia Rosalinda dan juga Ruby Herman, pakar properti Indonesia di Indonesia Investment Forum Special Mall Edition Eljon TV. Nah, seperti kita tadi sudah dengar banyak sekali keseruan yang telah diceritakan, di-share oleh Pak Agus Ekawani, GM dari Opimall Palembang. Dan seperti kita tahu, Palembang itu mallnya lumayan banyak ya, dan Opimall ini sudah berdiri sejak 6 tahun yang lalu nih, lebih kurang ya Pak Agus ya. Tapi setiap mall di kota Palembang, rata-rata itu very good occupancy nih. Nah, rahasianya nih apa nih Pak Agus, terutama di Opimall, di mana tadi Pak Agus ada cerita juga karena ada infrastruktur yang didukung oleh pemerintah juga, di mana traffic dan juga target marketnya jadi bertambah nih sekarang ya untuk di Opimall. Coba Pak Agus, kita pengen tahu nih, kenapa bisa di Palembang itu mall-mall rata-rata semuanya occupancy-nya bagus-bagus, tenant-tenantnya juga pada happy. Nah, kira-kira untuk di Opimall sendiri strategi marketingnya gimana nih Pak Agus, terutama di era pandemi COVID-19 ini? Oke, Boca. Jadi masing-masing mall di Palembang tentunya mempunyai karakteristik masing-masing ya. Di samping soal lokasi ya, jadi masing-masing punya captive market ya. Contoh kami ya, Opimall itu berada di posisi paling selatan. Nah, ya, jadi kami itu memiliki captive market seberang ulu, Bu. Kan Palembang itu kan dibelah oleh Sungai Musi ya. Nah, sono namanya Ilir, sini namanya Ulu. Memang sejatinya kami ini masuk kabupatennya Banyuasin, tapi kami lebih dekat ke kota Palembang. Jadi bahwasannya kami memiliki captive market tersendiri, Bu. Nah, inilah yang menjadikan mall kami salah satu mall yang selalu ramai. Di samping kami mempunyai diferensiasi, Bu. Seperti yang kami bilang tadi, mall kami memang di paling selatan, di kawasan Jakabaring, yang notabene seperti diketahui, Jakabaring itu kan yang mungkin 10 tahun silam belum berkembang, Bu. Tapi 10 tahun belakangan itu sangat dahsyat. Momentumnya dari PON, Asian Games ya. Inilah yang menambah Jakabaring melejit, ditambah lagi SK Group mendevelop kawasan Jakabaring. Ya, menjadi pionir ya, di Jakabaring ini menambah tambah menggeliat sekali, Bu. Nah, oleh karena itu mall kami akhirnya selalu ramai, Bu, selalu ramai gitu lah, Bu. Di samping ya mall-mall lain di Palembang juga sama, Bu. Mereka mempunyai karakteristik tersendiri juga ya. Karena apa ya? Tenant-tenantnya juga mempunyai kelebihan, Bu, ya. Di sono mempunyai super brand gitu kan. Misalnya di sisi utara mallnya dengan konsep ada pelengkap yang lain, misalnya hotel resort. Nah, ini yang mempunyai kelebihan-kelebihan, Bu. Jadi makanya daya tarik masing-masing ya, Pak Agus ya. Iya, benar gitu loh. Jadi mall tetangga sana dia punya mixed development juga, tapi konsep hotelnya contoh nih resort gitu loh. Nah, ini luar biasa, Bu, karena Palembang tidak ada
pantai, tidak ada gunung. Jadi mainnya di hotel Bu, yang konsep resort, yang luar biasa sekali, tempat-tempat kolam renangnya dan lain-lainnya gitu loh Bu. Nah, jadi kami Opimall tentunya dalam menghadapi pandemi ini mempunyai strategi Bu, yang jelas kami berusaha mempertahankan yang ada Bu, ya. Kami semaksimal mungkin dengan berbagai kebijakannya untuk saat ini mempertahankan mana yang ada. Tapi tetap kami memiliki strategi juga lah bagaimana supaya tetap penawaran kami, peluang kami menarik ya. Kepada pengunjungnya sekarang dan berbanding dengan sebelum pandemi? Oke, kita kalau normal weekdays itu sekitar 15.000 Bu. 15.000 itu weekdays normal ya, normal. 15.000 ya? Ya, kalau weekend bisa 3 kali lipat Bu. Bisa 3 kali lipat kalau weekend. Nah, di pandemi ini ya nyusutnya saat ini ya udah nyusut lebih kurang 50%-nya gitu loh Bu. Sekarang ya. Sedih. Iya. Nah, tapi kami supaya pengunjung kami comeback ya, makanya kami terus promosi Bu, tetap melakukan event-event ya, baik itu pameran maupun acara-acara di berapa kali sebulan ini. Dan alhamdulillah trafficnya signifikan sekali Bu, ya. Naik ya? Naiknya signifikan sekali. Sebelum pandemi ya Pak ya? Iya, gitu loh. Nah, memang ya kelihatan sekali Bu, event-event itulah yang bisa membuat pengunjung menjadi menarik, pengunjung merasa terhibur, ya. Jadi ada sesuatu yang ditemui, sesuatu yang dilihat, dirasakan beda tentunya gitu kan Bu. Contoh kemarin yang saya bilang tadi, festival bunga. Nah, ke depan kita akan juga mengadakan festival sepeda Bu. Ya. Nah, mungkin Pak Ruby tahu lah, sekarang lagi ngetren sepeda, jadi kita mau event custom Pak, custom sepeda. Ya, nanti kita mau ada custom competition, ya enggak? Sepeda dan berbagai macam-macam gimmick-gimmick acara ya. Tapi gitu, masyarakat Indonesia ini luar biasa ya, penjualan sepeda menaik drastis di era pandemi ini. Benar Bu, sampai tokonya itu udah sold out, nggak ada barang. Indah ya Pak? Iya benar, gitu loh. Beli sepeda Indan, luar biasa. Iya, benar, gitu loh. Kita aja mau ajak pameran susah nih Bu, karena katanya nggak ada stok, nggak ada barang. Oke, nah event-event tadi Pak Agus kan ngadainnya off air nih, jadi orang harus datang ke mallnya Pak Agus. Apakah ada strategi lain dari marketing sehingga mereka yang belum memberanikan diri untuk datang ke mall bisa tetap menikmati event tersebut? Apakah lewat virtual atau digitalnya atau bagaimana Pak? Oke, kalau untuk promosi on air, kita juga sudah lakukan Bu. Kita punya channel YouTube ya, channel YouTube, live IG. Ini yang strategi kami supaya banyak pengunjung yang mungkin masih sungkan, takut ke luar rumah ya. Jadi kami lebih kurang seminggu 2 kali melakukan live IG Bu, langsung ke tenant ya. Barang-barang yang promo ya, diskon-diskon spesial kita lakukan live IG ke semua tenant. Kali ya Pak Agus ya? Seminggu 2 kali Bu. Seminggu 2 kali. Di hari apa Pak Agus? Di hari apa Pak Agus? Hari Sabtu Bu, Sabtu dan Minggu kita lakukan ini Bu. Dan kita lakukan juga di channel YouTube juga Bu, gitu loh Bu. Semua event-event kita gitu loh Bu. Dan ini ternyata sangat membantu tenant. Di samping juga kami memberikan kesempatan kepada tenant melakukan pameran Bu. Jadi kita bantu, kita support tenant-tenant shopper. Kita kasih kesempatan dia pameran di atrium Bu, dan ini sangat membantu sekali Bu tenant-tenant untuk dongkrak salesnya gitu lah Bu. Dan mereka di samping melayani online juga offline juga melayani. Mereka happy lah Bu, pokoknya kita buat happy. Gitu loh Bu. Sendiri Pak Agus sampai dengan akhir tahun ini bagaimana di Opimall? Target kita berharap jujur kita agak moderat lah Bu ya, agak moderat di akhir tahun ini. Kita tidak terlalu banyak berharap, yang tadi saya bilang sama Ibu, bertahan aja udah syukur Bu,
bertahan aja di subur. Tapi kami tapi kami awal tahun depan kami akan gaspol. Wah, ini mantap. Ya, Pak Ruby kami sabar nih nunggu gaspol ya. Kayak gimana nih Pak Agus? Ya, Januari kita akan gaspol. Kami sudah menyiapkan langkah-langkah strategi marketingnya kepada beberapa calon tenant ya. Jujur Bu Yoca, sebenarnya di tahun 2020 ini sebenarnya banyak yang mau masuk, tapi ke pending. Oke. Nah, katanya nih teman-teman itu kan awal tahun depan kuartal 1 itu kan mau recovery. Nah, oleh karena itu kami udah jeli dengan peluang itu, mau nggak mau kita harus kasih lagi yang spesial nih offeringnya. Supaya apa? Supaya jangan kasih kendor. Ya, jangan kasih kendor, benar sekali itu Bu. Jadi mau nggak mau kita plan B kita harus jalan. Jadi supaya apa? Supaya di tahun 2021 itu walaupun recovery, cuma mereka harus capek juga gitu loh Bu. Dengan penawaran spesial tadi, otomatis mereka mau dong Bu, gitu kan? Karena kita paham lah, karena kondisi sekarang kan orang mengurangi capek gitu kan, bahkan tidak capek untuk kuartal 1, mungkin capek tahun depan. Capek deh. Expenditure ya. Iya. Ini seneng ya kalau kita dapat narasumber kayak Pak Agus ini yang semangatnya 45 banget nih, Ruby. Semangat ini kalau ibu-ibu yang nonton, pasti ibu-ibu langsung mau ke mall, ke Opimall nih. Opimall. Kalau bisa cari Pak Agus. Mana Pak Agus? Foto bareng ya. Foto bareng sama Pak Agus. Semangatnya luar biasa ini ya kan. Antusias, semangat. Oke. Nah, tadi Pak Agus, yang Pak Agus lakukan nih menurut saya benar banget. Karena di kondisi pandemi ini, banyak orang yang masih takut untuk ke mall. Ya, tapi kalau mallnya mungkin bersifatnya tadi outdoor, mungkin food courtnya juga ada dibuat seperti di outdoor, terbuka. Jadi orang juga berani, Pak. Apalagi tadi di-combine sama festival sepeda, ya kan. Mungkin juga ada olahraga, sore, mungkin ya sore ke malam gitu ya. Nah, otomatis pengunjungnya akan berani gitu kan. Secara psikologi orang, karena di outdoor, walaupun acaranya di mall ya, maksudnya di kawasan mall, tapi mungkin dibuatnya mungkin di outdoor, ya akhirnya jadi berani gitu loh. Mungkin taman bermain anak yang di outdoor juga Pak, gitu Pak. Tepat sekali. Tepat sekali Pak Ruby. Iya. Lebih gede lagi outdoor. Iya. Jadi benar Pak Ruby. Ternyata Pak Ruby sangat jeli sekali ya dengan peluang itu. Dan kami insya Allah Pak Ruby dalam waktu tidak lama lagi yang tadi saya bilang. Jadi pasca festival tanaman hias buah dan sayur minggu yang lalu, kami akan lanjutkan di outdoor Pak. Ya, di outdoor nanti kita bikin sedemikian rupa tanaman hias gitu loh Pak. Nah, sama sepeda juga, sepeda. Nah, yang benar kata Pak Ruby, jadi orang punya nuansa baru ya, di samping punya atmosfer baru, dan juga orang pikir lebih nyaman, lebih aman ya kalau di luar gitu ya. Bisa menikmati kebersamaan ya, yang lebih kondusif dan lebih nyaman. Oke, sahabat Eljon, ya, Ruby, kita lanjutkan lagi bincang-bincang seru kita tentang perkembangan Opimall dan juga nuansa berbelanja di new normal ini ya, dengan mendengarkan pesan-pesan berikut ini terlebih dahulu. So, stay tune. Oke, kita bakal tanyain testimoni dari salah satu pengunjung kita. Oke, kita tanya sama mbaknya ya. Ini mbak atas nama siapa? Nama saya Luki mbak. Oke, Mbak Luki. Mbak Luki biasanya kalau ke mall itu ngapain aja? Biasanya sih saya cari keperluan saya kayak ke Transmart gitu. Oke. Terus belanjain keluarga juga gitu. Oke, perbedaannya mbak waktu yang biasanya sama masa pandemi ini apa bedanya kalau lagi ke mall? Yang bedanya itu cuma caranya mbak. Oke. Ya kalau kita dulu dengan sekarang itu bedanya itu saat di pintu masuk. Saat masuk kita itu harus pakai masker. Kedua kita juga harus di-spray desinfektan sama di-spray hand sanitizer. Terus kita harus jaga jarak aja gitu. Oke, jadi Mbak tetap melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan ya Mbak ya? Oh tetap pasti dong. Oke, makasih Mbak Luki ya. Sama-sama Mbak. Ya, makasih. Yes, sahabat Eljon, kembali lagi di Indonesia Investment Forum Special Mall Edition Eljon TV bersama dengan saya Cecilia Rosalinda dan juga pakar properti Indonesia kita yang keren banget nih, Ruby Herman. Ini sudah jadi hostnya Indonesia Investment Forum selama bertahun-tahun nih.
Bisa aja sih. Berbulan-bulan. Oke, dan kita kembali lagi dengan Pak Agus Ekawani, General Manager dari OP Mall Palembang, yang dari tadi nih udah seru banget menceritakan update-update terkini nih yang terjadi di OP Mall nih. Nah, Pak Agus, di section yang terakhir kita nih, dari Pak Agus ada harapan-harapan besar apa nih untuk pemerintah, untuk retailer, untuk vendor-vendornya OP Mall, untuk masyarakat? Dalam kondisi begini kita harus, yang paling penting itu, yang pertama itu semangat dulu, Boca. Semangat ya. Itu paling penting, modal utama ya, semangat. Jadi dengan semangat kita tentunya akan melakukan sesuatu dengan antusias. Ya, antusias, positif ya, Boca ya. Nah, kedua kita sama-sama berjuang. Kita sama-sama berjuang gitu sama dengan retail tadi. Berjuang. Artinya apa? Semua kondisi sekarang semua sulit ya. Pengelola sulit, tenant sulit. Tapi kalau kita ada kemauan, kita sama berjuang, insya Allah kita semua akan kita lalui dengan apa namanya, dengan baik ya. Amin. Nah, amin. Nah, terkait dengan kesulitan yang kita alami, ya kita bicara, kita komunikasi. Yang paling penting adalah komunikasi, Boca. Dan kami lakukan itu. Jadi saya nih selama berapa bulan ini, Boca, semacam TR-nya lah, Bu. Jadi turun jabatan, Bu. Jadi TR manager. Dia merangkap TR. Iya. Jadi saya komunikasi dengan masing-masing tenant itu, Bu. Ya. Ya, jadi komunikasi lah, Bu, intinya, Bu. Karena apa? Di saat-saat pandemi itu banyak yang kalut, Bu. Banyak kalut, banyak yang pusing, banyak yang stres, banyak. Iya. Jadi kalau kita nggak ada komunikasi, ya mereka kan bingung nih. Enggak, dikiranya pengelola nggak ada peduli, dikiranya pengelola mau menang sendiri, gitu kan, dikiranya pengelola nggak ada strategi atau rencana apa. Nah, dengan adanya komunikasi lah kita sampaikan. Akhirnya mereka semangat nih, Bu. Oh, ternyata pengelola ada kebijakan. Oh, pengelola juga peduli sama tenan. Jadi dengan adanya komunikasi ini, Bu, semuanya jadi smooth, Bu. Ya, alhamdulillah. Kami harapkan pada tenan semuanya, yuk mari sama-sama kita berjuang, itu intinya, Bu, untuk dengan tenan. Nah, kepada vendor sama, Bu, dengan vendor juga kami juga melakukan pendekatan juga komunikasi. Yuk mari sama-sama kita berjuang dan mungkin kita harus melepas sedikit margin atau pengorbanan lah gitu kepada vendor gitu kan. Kalau kita nggak sama-sama berkorban ya kita nggak bisa, Bu, gitu kan. Kalau soal rugi ya tentunya mall udah pasti rugi, Bu. Ibu tahu sendiri lah gitu kan. PLN mana bisa, Bu, ditunda pembayarannya? Enggak. PLN loh, Bu. Walaupun kita udah mengajukan tapi enggak bisa juga gitu kan. Tapi tenant tetap minta tetap AC dihidupkan. Listrik dihidupkan gitu kan. Mereka tapi bayar telat, enggak bayar. Nah, itulah saya bilang sama vendor. Tolong kami juga dibantu gitu kan. Ya alhamdulillah vendor juga beberapa mengerti juga lah gitu kan. Jadi kita yuk samalah, kita sama-sama berjuang melalui pandemi ini yang sangat berat. Nah, khusus pada pemerintah nih, Bu. Ini yang paling penting, Bu. Regulasi, Bu, regulasi. Pemerintah harus benar-benar perhatikan semuanya, Bu. Mulai dari sektor pajak gitu kan, sektor perbankan gitu kan, sektor infrastruktur, misal listrik gitu kan. Mungkin tetap pemerintah ke depan harus melakukan upaya-upaya restrukturisasi lah ya. Misalnya listrik, ini contoh nih, Bu. Ya, Bu ya, jangan hanya turun daya, turun tarif yang golongan tertentu. Tapi industri juga dikasihlah sedikit, Bu. Paling tidak kan pemerintah juga punya aware lah gitu kan. Bagi kita lumayan nih, Bu. Ya, contoh aja sih, Bu ya. Jadi harapannya pemerintah di penghujung tahun ini adalah kebijakan-kebijakan yang sangat signifikan ya. Sangat luar biasa sehingga sedikit ada darah segar lah kepada dunia usaha ini, khususnya properti shopping center gitu loh, Bu. Dan tentunya kami berharap kepada teman-teman kami atau pemerintah daerah di
di tempat lain ya, kami berharap juga pemerintah juga agak sedikit lebih realistis Bu, realistis. Nah, jujur di Palembang pemerintahnya sangat kooperatif, sangat kondusif dan realistis. Nah, kami himbau, dan harapan kami kepada pemerintah tetangga sebelah juga sama Bu, agak lebih realistis. Karena apa? Contoh di KI ini, contoh ya. Akibat terlalu ketat, terlalu worry dengan kebijakannya, sehingga mengganggu sektor tertentu. Contoh entertainment. Contoh SS1 itu sebenarnya bisa. Bioskop. Ya, bioskop sebenarnya Bu, bisa buka loh Bu, di daerah-daerah di luar Jabodetabek, ya. Tapi gara-gara DKI yang begitu ketat, yang begitu sangat concern ya, sehingga bioskop tidak bisa karena jadi parameter. DKI jadi parameter Bu. Tapi nah, memang dilematis, nanti ini terjadi bagus ya. Gimana? Dilematis ya. Jadi di satu sisi ada pertimbangan tentang kesehatan dan juga di satu sisi untuk perputaran roda ekonomi yang kembali harus tetap berputar gitu kan. Ya, kita berharap ada jalan keluar yang terbaik lah untuk semua pihak ya Pak Agus ya. Benar. Iya. Seperti tadi saya bilang, mungkin di bioskop kalau lagi nonton enak-enak, begitu ada yang bersin gitu ya. Kamu. Tapi gini Pak Ruby, kan udah jelas Pak Ruby, kan kita punya protokol yang ketat, ya enggak? Makanya saya bilang dari tadi, pemerintah bikin regulasi, ayo, pemerintah bikin regulasi, kita harus patuhi, ya enggak? Sama-sama ketat gitu kan? Nah, jadi maksudnya apa? Pemerintah juga harus realistis, yang tadi saya bilang, pemerintah harus realistis Pak, karena banyak sekali impact-nya Pak, ya, bukan hanya soal pegawai gitu kan, vendor. Mall sendiri sangat berpengaruh Pak Ruby. Bioskop itu kayak garam Pak, ibarat masak kayak garam. Masakan tanpa garam itu hambar Pak. Nah, sama kayak bioskop. Iya, jadi mall tanpa bioskop ibarat masakan tanpa garam Bu, hambar gitu lah Bu. Makanya kita berharap pemerintah tetangga lebih realistis lah Bu, gitu loh. Bisa berharap mengizinkan lah ya untuk mall bioskop beroperasi sehingga secara keseluruhan ya. Iya, jadi kalau sudah diizinkan di DKI, di daerah lain pasti semuanya akan open Bu. Percaya sama saya gitu loh Bu. Cuma kasihan sama tetangga sebelah. Pak Agus. Ya. Yang jelas biar virus-virus dan juga segala macam penyakit ini bisa segera musnah dari bumi pertiwi kita ini ya. Oke. Satu lagi Bocah. Yes, Pak Agus. Nah, seperti yang saya bilang tadi, pemerintah kami kan sangat-sangat kooperatif. Saking kooperatifnya Bu, kami menggagas event promosi yang berjudul Sriwijaya Great Sale (SGS). Oh, wow. Ya. Nah, jadi ya Pak Ruby sampai akhir tahun Pak Ruby, ya. Nah, buktikan coba Bocah pikir di kondisi begini mana ada yang berani menggelar event yang sangat besar ini. Tapi pemerintah provinsi, kota dan kabupaten itu semangat membuat acara Sriwijaya Great Sale. Nah, DKI tidak berani, daerah tidak berani, tapi kami mengadakan event Sriwijaya Great Sale. Dan semuanya secara online ya tentunya ya Pak Agus ya. Semuanya Bu, semuanya kita lakukan offline dan online kita lakukan dan secara masif tentunya Bu. Dan ini cukup membantu tenan-tenan ya, masyarakat yang pengen tetap belanja tapi dapat harga murah. Kalau nggak bisa ke mall dia bisa online dan semuanya akhirnya roda ekonomi bergerak. Ya, Pak Agus, semua happy Bu. Iya. Protokol kesehatan harus disiplin dijalani. Tetap dijalankan Bu. Iya. Ya. Luar biasa. Ada quotes sebelum kita tutup Indonesia Investment Forum edisi kali ini, Pak Agus? Oke, quote dari kami adalah siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan sukses Bu. Amin. Ya. Kuncinya
Sepertinya sungguh-sungguh ya Pak Agus. Ya. Kalau lihat dari kesungguhan Pak Agus ini nggak diragukan. Semangatnya itu membara dari awal sampai akhir nih, luar biasa. Iya Pak Agus, luar biasa. Terima kasih Pak Agus. Ruby, gimana sebelum kita tutup section edisi kita kali ini? Yes, nah menurut saya nih mall itu salah satu untuk properti yang tentunya saat ini harus diberi perhatian, diberi bantuan juga lah ya, karena ini banyak sekali kan faktor-faktor, misalnya kalau soal UMKM juga ada di sana, kemudian juga bisnis-bisnis juga banyak di sana, ya kan, dengan adanya mall yang mungkin bisa kreatif ya, kayak tadi Pak Agus bilang, akhirnya banyak orang yang mulai berani lagi, tapi dengan protokol kesehatan. Semoga OP Mall Palembang tambah sukses ya, tambah kreatif juga tadi ide-idenya biar terlaksana dengan baik, sehingga ya tetap ekonomi jadi bangkit kembali. Thank you. Semangat semuanya. Thank you. Pak Agus Sekawani, GM OP Mall Palembang yang sudah share semua experience dan juga update-update terkininya, dan semoga sukses ya untuk Pak Agus dan segenap manajemen OP Mall Palembang. Dan saya Cecilia Rosalinda dan juga Ruby Herman, pakar properti Indonesia, mengucapkan terima kasih juga untuk kebersamaan sahabat Eljon di Indonesia Investment Forum Special Mall Edition Eljon TV kali ini. Oke, Ruby, Pak Agus, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Thank you.